Banyak sekali orang, bahkan di antara kita, berlomba-lomba membuat resolusi awal tahun di setiap pergantian tahun. Apa arti resolusi awal tahun itu? Apakah hanya sekedar resolusi yang dibuat dan di-share di media sosial, atau memang menjadi pegangan untuk evaluasi pencapaian kita setiap tahun? Bagaimana kita menyiapkan resolusi awal tahun? Bagi yang sudah membuat resolusi, tentunya resolusi tahun ini harus diawali dan dilandasi dengan pencapaian dari resolusi tahun sebelumnya. Bagi yang belum pernah membuat resolusi awal tahun, tentunya berlandaskan pada apa yang sudah terjadi pada dirinya, pada pribadinya, pada karirnya, dan kehidupan rumah tangganya. Itu menjadi pijakan untuk membuat resolusi di tahun baru. Apa yang sebaiknya dipakai untuk pegangan pada saat kita menentukan resolusi tahun baru? Banyak yang sudah mengenal bagaimana membuat objektif dengan metode SMART, yaitu spesifik. Buatlah goals atau tujuan kamu itu spesifik. Jangan terlalu umum, jangan terlalu luas, jadi harus spesifik. Kemudian measurable, harus terukur. Setiap tujuan dari resolusi itu harus bisa diukur untuk kita bisa menentukan seberapa jauh berhasil dan seberapa jauh gagal. Kemudian adalah achievable. Buatlah goals atau tujuan Anda itu bisa dicapai. Jangan membuat goals Anda terlalu muluk, terlalu tinggi dan berlebihan sehingga sulit untuk dicapai dan membuat kamu frustrasi. Relevan atau realistik. Buatlah goals atau tujuanmu itu relevan, dekat dengan apa yang ingin kamu capai, apa dalam kehidupan kamu sehari-hari, sehingga itu dekat dengan diri kamu sendiri. Dan realistik, bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat, bahkan tidak bisa dibayangkan bahkan untuk dicapai. Buatlah yang realistik. Dan yang terakhir tentunya time bound, bahwa seluruh goals atau tujuan itu jelas kapan akan dicapainya, supaya dalam melakukan evaluasi kamu nanti akan bisa melihat seberapa jauh ini melewati waktu atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Smart objektif sangat penting untuk menjadi pegangan kamu untuk membuat goals atau objektif dalam resolusi tahun baru. Setelah kita menentukan goals tadi dengan SMART, ada 3 poin tambahan yang harus diingat. Yang pertama, untuk membuat kamu termotivasi melakukannya, mulailah dari yang simple dan hal-hal kecil. Karena setiap langkah besar itu pasti diawali dengan langkah-langkah kecil. Yang kedua, buatlah tujuan tadi menjadi hal-hal yang praktis dan mudah dilakukan. Yang ketiga, tentukan waktu untuk mengevaluasi. Bukan setiap akhir tahun dievaluasi, tapi tentukan dalam waktu-waktu yang disingkat. Misalnya setiap bulan, atau 2 bulanan, atau 3 bulanan. Ini menjadi penting untuk sebelum akhirnya di akhir tahun kamu mengevaluasi secara keseluruhan resolusi tahun 2022. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat dan membuat Anda lebih sukses di tahun 2022. Salam inspirasi.